Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pergi belanja ke pasar pagi, beli ketupat dan pindang serani. Sampailah kita di acara inti, mengurai ayat dengan metode Al-Hasani. Bapak dan Ibu, kita simak penjelasan selanjutnya, yaitu penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti dari kajian pada subuh, yaitu surat Yasin ayat 53 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Dan pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Tuti Munas dari kelas Oktober. Sebelumnya kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Misdawati dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu, bahagia selalu. Ya. Semoga Pak Ustadz beserta Umi Linda dan keluarga dan kita semua yang ada di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan kita sapa juga Ibu yang mendampingi Pak Ustadz, ya Ibu Tuti Munas. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Harus sehat, harus sehat. Bisa tidur ya semalam ya Bu Tuti ya? Kenapa? Bisa tidur semalam? Alhamdulillah. Enak. Semoga dengan kerudung warna cerah ini ya Bu Tuti ya, memberikan semangat tersendiri untuk Bu Tuti mengurai. Jumuah ini cerah ceria. Amin. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukran Bu Misdawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya dan kita tidak mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Allah berikan kepada kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridai hanyalah Islam. Kita alhamdulillah bersyukur sekali Allah berikan nikmat itu. Kemudian Allah berikan nikmat kita, nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita ringan langkah kita untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Terutama pada saat pagi ini kita mempelajari Al-Quran. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Nikmat sehat badan ini penting bagi kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian nikmat panjang umur, kita masih hidup, sehingga kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri kita. Mohon ampun kepada Allah dan selalu berbuat amal soleh ke depan. Kita tidak mau lagi waktu kita terbuang percuma. Kita tidak mau lagi kita berbuat maksiat. Sehingga semua kegiatan kita harus ada nilai ibadah. Dan pada pagi yang berbahagia ini, Allah berikan kita nikmat yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihannya, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja. Siapa itu? Adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, Bapak Ibu semuanya adalah para pencinta Al-Quran. Kita punya aset yang termahal, rasa ingin paham Quran itu adalah aset yang mahal yang kita miliki. Jangan sampai aset itu hilang dari diri kita. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Awat beri salam, tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita perbanyak selawat kepada beliau, pertama Jumat ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah satu sana kita. Beliaulah sang idola kita. Beliau cocok kata dan perbuatan. Apa yang beliau ucap, sudah beliau laksanakan. Apa yang ada dalam Al-Quran semuanya, beliau sudah laksanakan. Beliaulah manusia yang sangat sempurna. Kita ikut beliau, dan beliau sangat mencintai kita. Detik-detik hari terakhir jelang beliau meninggal, kita yang diingat. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Tiap kali beliau menyebut nama-nama kita. Kemudian pada saat berbangkit juga hari pertama, apa yang beliau ingat pada saat beliau tahu bahwa hari itu hari berbangkit, dengan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, hari apa sekarang? Jibril menjawab, ya kekasih Allah, pagi hari ini adalah hari berbangkit. Apa yang beliau tanya? Apakah istriku mana Jibril? Hartaku mana? Anakku mana? Enggak. Yang beliau bertanya pertama adalah, umatku mana Jibril? Beliau tidak ingin satu orang pun umatnya masuk neraka. Bahkan dalam satu riwayat, kalau masih ada umatnya masuk neraka satu orang saja, beliau gelisah di surga ini. Jadi mari kita berikan kepada Rasulullah biar tenang dia, kita berbuat baik. Kita jadikan hari-hari kita ke depan betul-betul setiap langkah kita, setiap denyut jantung kita, setiap helaan nafas kita adalah nilai ibadah. Semoga kita nanti betul-betul berjumpa dengan beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau masuk surganya Allah, dan di surga pun kita kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apakah harapan kita terlalu tinggi? Apakah harapan kita itu cuma harapan kalunisasi? Tidak, Bapak Ibu semuanya. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Kita mencintai Allah, kita mencintai Rasul, dan kita buktikan dengan kita mencintai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta warisan. Beliau tidak meninggalkan jabatan. Beliau tidak meninggalkan apapun. Kecuali yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis. Kita jaga itu semua. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Yasin, surat ke-53. Pagi ini saya didampingi oleh Bu Tuti Monas. Assalamualaikum Bu Tuti Monas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau boleh tahu usia Ibu berapa sekarang? Usia cantik, Ustaz, tahun ini. Berapa tuh? 66. 66. 66 ya. Oh, 66 ya, 66. Ibu dulu masuk Al-Asani kapan ini? Saya sebetulnya masuknya dari awal 2022 ya, Ustaz. Cuma ada kendala dengan sakit, jadi saya keluar dulu. Terus? Bergabung lagi Oktober. Alhamdulillah. Selama periode sakit, kenapa sakitnya tuh, Bu? Sakit apa itu? Ya, namanya macam-macam ya Ustaz, sakitnya ya hipertensi, ada emah, ada. Oh, iya. Sekarang bagaimana rasa sakitnya? Udah hilang atau masih? Harus berusaha untuk menjadi sehat. Alhamdulillah, saya menjalani hidup sehat, pola makan sehat, dan olahraga. Ya, saya juga pernah sakit. Tapi saya benarkan diri saya sehat. Saya akhirnya bisa sehat. Jadi kalau kita, memang salah satu penyakit ini, kalau kita anggap dia sakit, jadi sakit ya. Tapi kalau kita anggap sehat, insya Allah itu ada membantu nanti. Paling tidak, semangat sehat itu tetap berpengaruh pada kesehatan kita. Nanti ada dokter sendiri. Nah, sekarang pada saat Ibu baca Quran, apa yang Ibu rasakan sekarang yang terjadi pada Ibu? Dulu baca Quran sebelum masuk ke Al-Asani dan baca Quran setelah masuk di Al-Asani. Apa yang terjadi perbedaan? Alhamdulillah, sekarang saya mulai merasakan setiap baca ayat itu sudah mulai bisa merasakan, oh ini KKL, oh ini KKSAD. Jadi sudah mulai meraba-raba, Ustadz. Jadi jadi memang agak lambat ya sekarang jadinya ya, tidak mencapai harus sekian halaman gitu. Alhamdulillah enggak, tapi saya rasakan banyak kenikmatan. Ya, saya dulu waktu pertama mau memahami Quran, kalau misalnya baca Quran 1 jam itu bisa 1 juz, begitu memahami Quran
malah satu ayat 3 hari itu. Jadi nggak kelar-kelar baca Quran. Satu ayat 3 hari. Awalnya tuh, Bapak Ibu, satu ayat 3 hari. Bahkan awalnya dulu, baca satu ayat nggak putus-putus, sampai sakit. Masuk rumah sakit, nah, keluar lagi, bahas lagi. Awal pertama bahas, selesai itu satu ayat 3 hari. Kemudian tuh jalan terus, satu ayat bisa 2 hari. Jalan terus, satu ayat bisa 1 hari. Jalan terus, satu ayat bisa setengah hari. Jalan terus bisa 2 jam. Jalan terus 1 jam. Jalan terus setengah jam. Nah, sampai sekarang pas bahas ayat, menjelang detik terakhir baca ayat, buka aja lewat tahu. Jadi bisa diacak. Itu proses, Bu Tuti ya. Dan semua orang pasti mengalami. Jadi Bapak Ibu yang sedang belajar, kok saya sampai 3 hari, jangan khawatir. Itulah proses. Kalau nggak pada proses, mungkin satu ayat bisa 4 bulan kan. Kalau kita nggak berproses. Jadi tetap aja berproses. Jangan pernah kecewa. Kenapa kok teman-teman satu ayat itu bisa setengah jam, saya kok 3 hari, nggak apa-apa. Awalnya memang begitu. Ya. Jangan pernah patah semangat bersama Quran. Jangan ada kata malas. Percayalah. Satu saat nanti Al-Quran akan membela kita. Satu saat nanti Quran akan menyelesaikan masalah kita yang tidak pernah kita duga. Sakit kita terus baca Quran, tiba-tiba sehat. Banyak usaha kita gagal, tetap kita bersama Quran, tiba-tiba Allah bukakan rezeki kita. Kalau kita macam-macam banyak kesulitan, tetap kita bersama Quran, insya Allah. Satu persatu masalah hidup kita terurai. Itu pengalaman yang pernah saya alami. Jadi jangan lagi berpisah dengan Quran. Kalau dulu Ibu pernah keluar sebentar, nah sekarang apapun yang ke depan, jangan pernah berpisah lagi Ibu ikuti ya. Ya, insya Allah Ustadz. Ini juga saya tadinya sudah dikasih tugas sama Bu Aini ya. Cuma saya bilang saya belum bisa banget Bu Aini. Nggak apa-apa Bu gitu. Akhirnya dikasih yang lain dan ini kedua kalinya saya dikasih sama Bu Aini. Insya Allah saya bilang. Ya belum terlalu kayak teman-teman yang lainnya kan sudah apa proses, it's proses. Ya kita pasti manusia itu ada kelebihan ada kekurangan. Si A kelebihannya cepat, yang ini pelan. Yang pelan mungkin pas simpan lama. Yang cepat mungkin bisa lupa. Jadi itu nggak masalah, Bu. Tetap berproses. Ya, nikmati prosesnya, Bu. Insya Allah. Dasar kita. Jadi bagaimana kita paham Quran itu, bagaimana kita mencintai Quran. Saya berapa kali pengalaman saya, tidak jaminan yang pintar usia muda nggak. Jadi kalau yang pernah saya ngajarkan tua, ya usianya ada 18 enggak bisa. Nah, jadi tetap nikmati proses nanti ya. Karena Allah menuntut kita belajar, bukan khairukum man ta'allama al-Qur'an fa'allamahu itu adalah kalian baik rasa kalian belajar, bukan kalian pandai enggak. Tapi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'alam. Sebaik kalian adalah orang yang belajar dan mengajar. Pada saat kita belajar kita yang terbaik, bukan pandai dulu yang diutamakan. Belajarnya, prosesnya ya. Itu betul ya? Siap ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau begitu Bu Tuti, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatamil lisani yafqahu qauli amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Buya Asrizal Al-Hasani beserta keluarga, para guru-guru pembimbing di gramatikal Al-Quran dan tahsin Al-Quran, beserta sahabat-sahabat kami yang hadir dan dirahmati Allah pagi ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan waktu untuk berkumpul di kajian ba'da subuh
Semoga pertemuan ini membawa kebaikan dan berkah bagi kita semua. Fi dunia wal akhirah. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan tiada lupa, kami haturkan kepada Ustadz Buya Azrizal Al-Hasani yang telah menciptakan ilmu mengurai Al-Quran dengan metode Al-Hasani dan telah memberikan ilmunya kepada kita semua dan memberi kesempatan pagi ini kepada kami untuk tampil mengurai Al-Quran menurut kemampuan saya ya Ustadz ya. Dan juga kepada guru-guru pembimbing gramatikal yang selalu saya repoti, saya tanya, Ibu Nur Aini, Bapak Budi, FPP, Ibu Yuliani, sahabat kami Ibu Rita Herlina, Ibu Rita Kusuma, Neng Khotijah, Neng Sai Uun, yang telah kompak membantu saya dalam belajar, juga kepada yang terhormat guru-guru pembimbing tahsin Al-Quran dan sahabat-sahabat dan satu sahabat kerjaku, Mbak Wiwi Dwi Lestari, yang telah mengajak saya untuk bergabung di Al-Hasani ini. Alhamdulillah Mbak Wiwi. Semoga amal dan kebaikan Bapak Ibu semua hanya Allah yang bisa membalasnya. Amin amin ya robbal alamin. Banyak ilmu yang saya dapatkan di Al-Hasani ini serta persaudaraan yang kompak terutama juga dengan pengenalan huruf-huruf Sia yang seringkali menghilang dan hadir kembali tanpa kita sadari. Semoga Buya Azrizal dan keluarga serta seluruh keluarga besar Al-Hasani senantiasa Allah karuniakan dengan kesehatan yang afiat dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian uraian Al-Quran ini dengan metode Al-Hasani, saya belum bisa tampil mumtaz karena belum terampil dalam menguraikan ayat-ayat Al-Quran ini semampu saya. Semoga kedepannya saya selalu istiqomah belajar di Al-Hasani. Dan untuk mempersingkat waktu, saya mendapat tugas dari Bu Aini untuk mengurai surat Yasin ayat 53. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ayat ini kami penggal menjadi 11 penggalan. Penggalan pertama adalah in, penggalan kedua adalah kanat, penggalan ketiga adalah illa, penggalan keempat adalah sayhatan, penggalan kelima adalah wahidatan, penggalan keenam adalah fa, penggalan ketujuh adalah idza, penggalan kedelapan adalah hum, penggalan ke-9 adalah jami'un, penggalan ke-10 adalah ladaina, dan penggalan ke-11 adalah muhdharun. Nah, muhdharuna.
Saya uraikan mulai dari awal. Penggalan pertama adalah in, merupakan huruf bermakna yang berarti bukan. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 50. Penggalan kedua adalah kanat, merupakan bentuk KKL dengan ciri ada tak sukun di belakang kata. Menunjukkan pelakunya adalah hiya. Akar katanya adalah kawana. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin kedua, huruf wa dan ya di antara akar kata berubah menjadi alif. Maka akar katanya menjadi kanat, kana. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, berarti dia ada. Penggalan ketiga adalah illa, merupakan huruf bermakna, artinya melainkan. Penggalan keempat adalah soihatan, merupakan kata benda kata kerja dengan ciri kata bendanya ada tak marbutoh dan fathah tain. Akar katanya adalah soyaha. Sesuai kaidah 1 huruf sia poin kedua di halaman 30, dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Maka akar katanya menjadi soha. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'latun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 225 yang artinya teriakan. Penggalan kelima adalah wahidatan, merupakan kata benda pelaku aktif. Ciri kata bendanya ada tak marbutoh dan fathah tain di belakang kata. Ciri pelaku aktifnya ada wa berharokat panjang dan akar kata keduanya berharokat kasroh. Akar katanya adalah wahada. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'ilatun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 494 yang berarti sendiri atau satu atau tunggal. Penggalan keenam adalah fa, merupakan huruf bermakna yang berarti maka. Penggalan ketujuh adalah idza, merupakan huruf bermakna yang berarti tiba-tiba. Penggalan ke-8 adalah hum, merupakan kata ganti yang berarti mereka. Penggalan ke-9 adalah jami'un, merupakan kata benda superlatif. Dengan ciri kata bendanya ada domah tain di belakang kata. Dan ciri superlatifnya adalah ada ya sukun di antara akar kata kedua dan ketiga. Akar katanya adalah jama'a. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus di halaman 91 berarti sekalian atau semua. Penggalan ke-10 adalah ladaina, merupakan kata benda majmu'.
terdiri dari kata benda murni, ladai. Karena kata benda murni, maka tidak ada pola kata benda, dan akar katanya adalah ladai, ladaya. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 1264, berarti di sisi. Lanjutannya adalah kata ganti na yang berarti kami. Satu Penggalan. kata ini adalah di sisi kami. Penggalan ke-11 adalah muhdoruna, merupakan kata benda pelaku pasif, subjek jamak. Ciri kata bendanya ada mu di depan kata, ciri pasifnya di akar kedua harokat fathah. Ciri subjeknya una, ciri jamaknya waw sukunna. Akar katanya khadoro. Pola kata kerjanya adalah af'ala. Pola kata bendanya adalah muf'alun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus 104, yang artinya dihadirkan. Secara arti keseluruhan, kami susun menjadi bukan dia ada, melainkan teriakan yang satu. Maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di sisi kami. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Kebenaran Benar, Bu Tuti? maaf Ustaz. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan dalam kami mengurai ini karena kesalahan saya, mohon untuk dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Bu Tuti. Pulang ya Bu Tuti? Alhamdulillah. Kan nggak berat kan? Alhamdulillah ringan, dan saya sudah mulai merasakan untuk selalu diurai gitu ya. Mulai cinta Ustaz. Iya. Ya, jangan lupa menulis ya Bu. Jadi pada saat kita baca Quran, ini dari pengalaman awal saya. Kita baca Quran ini. Saya baca tadi misalnya ingkanan ila sayhatan wahidatan faizahum jami'un ladaina daru. Oh, ini ada 5 kata kita nggak tahu. Kita tulis. Pada saat menulis yang kita tahu kata sayhatan. Oh, ini KBSL. Ini begini, ini begini. Jadi pada saat membaca itu kebayang, oh ini gini, oh ini KKL, ini KSAD. Gitu ya, Bu? Ya, Biasanya. ya, Ustaz. Insya Allah. Jadi insya Allah pada saat kita membaca, pada kita menulis, yang tidak kita tahu, kita tahu. Nah, tinggal yang tadi 5, tinggal 3. Jadi proses itu penting, menulis itu penting ya. Ya. Baik, Bapak Ibu ya, itu tadi ya. Kemudian Bu Tuti istiqomah bersama Al-Quran ya. Amin. Ini ada semuanya kayak saya lihat tadi, ini warna biru semua, jerupok ini dia rame nih. Ada janjian Bu Tuti? Supaya Jum'ah ini ceria dan Ustadz, cerah ceria, bahagia. Alhamdulillah ada Bu Elinda, Bu Nur Erwani, Bu Isdawati, Bu banyak ini biru semua nih. Biru. Baik Ibu Tuti Munas, istiqomah ya. Bapak Ibu semuanya, tadi yang diterangkan oleh Bu Tuti Munas tentang gramatikal, alhamdulillah mumtaz Bu ya. Insyaallah Bu, kalaupun kita salah 1-2 itu biasa Bu, itulah proses belajar. Saya sekali lagi mengatakan kepada Bapak Ibu, metode Al-Asad ini ada karena tumpukan kesalahan. Bukan 1-2 salah, Bu, tumpukan. Saya mengatakan tumpukan salah karena setiap dibaca salah, perbaiki. Buat lagi yang baru, salah lagi, perbaiki lagi, dan terus terusnya. Tambal sulam. Itulah metode Al-Asad ini sekarang. Tapi setelah kita tahu sebenarnya, kita nggak mau lagi yang salah. Itu yang prosesnya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, saya tambahkan dikit ya masalah konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkanan ila sayhatan. In ila itu bukanlah. Bukan
sayhatan bukanlah teriakan. Nggak perlu, istilahnya kalau nggak perlu kalau kita bahasa Indonesianya, kamu ini nggak perlu lah buat melakukan utusan. Cukup dengan kelingking saja. Kan ada betul. Kalau kamu sih kelingking aja selawat. Gitu kira bahasa metafor. Ya. Kalau saya bertemu bapak klien sama kamu tuh nggak perlu keluar kata saya, cukup dengan kelingking saja. Waktu kecil dulu sering gitu. Ternyata di besar Quran ada bahasa seperti itu ya. Jadi ingkanan ila sayhatan. Bukanlah dia tadi jatuh kanan itu tidak ada wahidan. Kecuali satu aja. Satu teriakan. Wahidan. Maka faizahum, maka tiba-tiba mereka jami'um, berkumpul semuanya. Bertemu. Jadi kan hari kiamat ini. Hanya satu teriakan pada saat ini ditafsir ada nanti. Pada saat diteriakan di tiup trompet kiamat, nah satu teriakan lagi ketemu nanti berkumpul semuanya. Jami'un ladaina, dan mereka di sisi kami muhdarun, orang-orang yang dihadirkan. Jadi kita nanti hadir di sisi Allah semuanya. Sesuai dengan kondisi amal kita masing-masing. Yang beramal baik, maka dia di bawah naungan arasnya Allah. Maka kita baca, tiada henti menggapai naungan ilahi. Itu maksudnya kita selalu baca Quran. Nah, Quran kita ini yang menaungi kita nanti pada saat berkumpul ini. Tapi kalau tidak, orang itu berkumpul, dan nanti di kumpulan itu ada yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada punya buncit, isinya ular. Ada yang jarinya ini panjang-panjang, kukunya dan mencakar-cakar wajahnya. Itu nasib orang yang selalu buka aurat. Orang-orang peragawati yang buka aurat itu, maka mereka nanti bentuknya jelek dan mencakar-cakar seluruh badannya. Karena ini dari kupanya panjang. Ada orang yang lidahnya panjang, diinjak-injak orang dalam. Pada saat itu berkumpulan itu keringat orang, matahari sejengkal di atas dan keringat orang sampai menutup tubuhnya sendiri. Nah itu sekali lagi sesuai dengan amalnya di dunia masing-masing. Nah kita berharap pada saat dikumpulkan nanti kita ada bawah naungan arasnya Allah. Iqra'ul Quran. Bainahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Bacalah Quran itu. Maka dia akan datang pada hari kiamat pada saat ini nanti melindungimu. Nah, kita berharap pada saat dikumpulkan itu kita di bawah naungan arasnya. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita dapat ambil pelajaran hari ini. Semoga ini bisa kita amalkan. Ini langsung kita amalkan bisa. Kita berbuat baik terus sehingga pada saat dikumpulkan nanti kita betul-betul menjadi orang yang beruntung. Sekali lagi kata Bu Tuti tadi, kalau ada yang salah itu dari kami. Saya juga itu, kalau ada yang salah, ya kita namanya manusia, tidak luput dari kesalahan. Dan kalau misalnya benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu MC-nya. MC siapa tadi? Ya. Ibu Misdawati. Silakan Bu Misdawati, diteruskan untuk acara. Ya baik Pak Ustadz. Demikian tadi Bapak dan Ibu uraian Al-Quran berikut penjelasannya, yaitu surat Al-Isra, surat Yasin ayat 53. Terima kasih kepada Bapak Ustadz dan juga selamat kepada Bu Tuti Munas yang dapat menguraikan ayat dengan tenang ya Bu, lancar. Tuntas ya Bu ya. Semoga tetap istiqomah. Amin. Allahumma amin.